ataupun kalimat dalam bahasa tertentu yang memang kita ambil maknanya ya seperti itu secara visual ya. Nah, kalau kita berbicara secara biologikalnya ataupun secara aspek biologi yang ada ya, ternyata bahasa sendiri itu memiliki lokasi-lokasi tertentu yang mana memang sudah terbagi di bagian otak kita untuk melakukan processing melihat sebuah visualisasi bahasa tertentu ya dari visionnya itu misalnya dari lobus occipital lobe. Kemudian lagi untuk memahami kata ataupun meaningnya ya maknanya di satu sisi juga itu di temporal lobe dan juga berhubungan dengan memori ataupun emotion ya ketika kita mencocokkan informasi atas bahasa yang kita lihat ya terus maknanya yang kita pernah tahu itu apa sih gitu kan ya. Kemudian lagi berhubungan dengan problem solving ataupun planning ya di frontal lobe ini ya kita juga menggunakan bahasa itu kan bisa jadi untuk berbicara dalam konteks memerintah gitu kan ataupun meminta tolong ya atau misalnya menjawab sebuah respon tertentu atas konteks sebuah permasalahan ya salah satunya bahasa juga digunakan untuk itu. Nah di satu sisi juga ada lokasi di mana kita sebetulnya bisa memproduksi bahasa ataupun memproduksi kata ataupun kalimat yang pada akhirnya kita sebutkan atau kita utarakan ya kalau misalnya secara verbal ya kita ucapkan gitu seperti itu. Dan di sisi lain ada juga di frontal lobe itu adalah ketika kita melakukan produksi bahasa tadi itu ya bagaimana behavioral control kita seperti apa secara emosi ya apakah memang bahasa yang kita gunakan itu nadanya cukup tinggi cukup rendah ya itu akan sangat berpengaruh dengan konteks dari penggunaan bahasa itu sendiri gitu ya seperti itu. Oke, nah kalau menurut teori ataupun orang psikolinguistik ataupun orang-orang yang memang mempelajari tentang processing bahasa gitu ya, pada dasarnya ada 3 kompetensi yang dimiliki oleh manusia ya untuk menggunakan sebuah bahasa ya. Jadi yang pertama ada akuisisi, yang kedua comprehension atau comprehensive dengan produksi ya. Jadi akuisisi itu apa sih? Proses apa? Proses di mana manusia belajar ataupun mempelajari bahasa itu gitu ya. Baik bahasa itu dipelajari karena dari kecil kita diajarkan bahasa tersebut, contohnya seperti bahasa Indonesia gitu kan. Atau memang bahasa-bahasa yang baru kita pelajari setelah later on yang misalnya bahasa Inggris ketika sudah masuk SD, SMP dan lain-lain gitu kan ya atau mungkin bahasa-bahasa bahasa asing lainnya gitu ya yang memang kita pelajari untuk ekstra ya itu adalah proses akuisisi. Jadi di mana tahapannya kita itu pasti belajar dulu di awal ya. Kemudian comprehension itu adalah setelah kita lagi proses belajar itu apakah kita bisa mengetahui makna dari bahasanya gitu kan ya dari kalau ada kata tertentu di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu kan maknanya apa sih kalau di dalam konteks kalimat maksudnya apa sih gitu ya itu adalah processing comprehension. Nah yang ketiga adalah tahapan di mana manusia itu bisa memproduksi bahasa. Apa sih konteksnya memproduksi bahasa ini di mana kita pada akhirnya bahasa yang kita pelajari ini bisa kita ucapkan ataupun kita tuliskan secara secara lengkap ya seperti itu dan kita benar-benar ya ahli gitu seperti itu namanya udah di tahap memproduksi bahasa. Nah jadi bisa jadi kan kalian juga kalau bahasa Indonesia saya yakin akuisisi, comprehension ataupun productionnya pasti sudah melewati semua tahapan ataupun kompetensi terkait dengan aspek bahasa ya tapi mungkin untuk beberapa orang di bahasa-bahasa tertentu bisa jadi baru sampai comprehension saja belum sampai production gitu kan ya itu akan sangat memungkinkan. Oke, nah kalau kita berbicara tadi ada 3 kompetensi, kemudian ada 2 kompetensi yang terakhir ya, comprehension dengan production. Nah, secara teorinya ternyata manusia ini cenderung sebetulnya bisa jadi melakukan comprehension ini lebih cepat dibandingkan production. Contohnya seperti apa? Kalau ada sekelompok anak kecil usia 3 tahun gitu ya, maka
kemampuan comprehension dia bisa mengerti orang tuanya ngomong apa gitu ya, sebetulnya itu lebih banyak anak yang mengerti gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sekelompok anak itu berapa orang pada akhirnya bisa berbicara di umur 3 tahun, bisa jadi tidak semua anak punya perkembangan yang sama ya, karena balik lagi proses comprehension ini bisa berkembang lebih cepat dibandingkan proses production gitu ya. Kalau kalian pernah dengar, mungkin ada beberapa anak tuh yang telat ngomong disebutnya ya, seperti itu. Nah itu juga sebetulnya bukan hal yang aneh dan ia memungkinkan untuk terjadi gitu ya, seperti itu, karena balik lagi proses comprehension itu bisa jadi lebih cepat dibandingkan production. Nah, nggak usah ke anak kecil juga, misalnya kalian sekarang sudah konteksnya mahasiswa. Mungkin beberapa kali dari kalian punya kebiasaan entah nonton film luar negeri ya, atau entah mau film barat, film Cina, film Korea, film apapun itulah ya, yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seringnya kalian mengkonsumsi misalnya film-film tersebut, di satu sisi untuk beberapa kata mungkin kalian tahu maknanya apa, tapi untuk kalian berani untuk berbicara menggunakan bahasa tersebut, atau berani atau bisa menulis secara betul dan lengkap gitu kan ya, belum tentu itu bisa dilakukan secara cepat gitu, seperti itu. Tapi untuk memaknai, tahu maknanya mungkin itu lebih cepat gitu ya, seperti itu. Oke, nah kalau balik lagi ke comprehension ya tadi ya, proses memaknai sebuah bahasa ya, makna kata, makna kalimat gitu ya. Di satu sisi untuk beberapa kasus bahasa bisa jadi ditemukan adanya aspek kesulitan pemahaman karena adanya arti yang bisa jadi kurang lebih berbeda tapi penulisannya sama ya, jadi cukup ambigu ya. Jadi bisa memiliki makna ganda dengan satu kata yang sama ya. Nah, contohnya misalnya kasus yang homographs. Jadi tulisannya sama, tapi pronounce-nya atau pengucapannya itu berbeda. Ternyata maknanya juga bisa jadi berbeda. Ini kasusnya untuk kasus yang bahasa Inggris gitu ya, seperti itu. Nah, untuk kasus yang bahasa Indonesia juga mungkin bisa jadi, atau lagi misalnya bahasa Indonesia, kalau kita ada bahasa daerah ya, misalnya bahasa daerah tertentu dengan bahasa daerah tertentu, penulisannya sama, pengucapannya sama, atau pengucapannya beda tapi penulisannya sama, itu juga bisa jadi ada makna yang lain gitu kan ya, seperti itu. Jadi kembali lagi konsep comprehension ini juga ada juga ya kemungkinan errornya, salah satunya kalau memang ada konteks yang homographs ini gitu ya, seperti itu. Oke, nah gimana caranya kita untuk meminimasi error ya kalau memangnya ada konteks homographs tadi ya? Ya pilihlah misalnya sinonim-sinonim kata yang misal homonimnya memang konteksnya ya berbeda ya pengucapannya gitu ya, atau bahkan tulisannya juga berbeda. Jadi ya silahkan, itu bagian dari latihan ya untuk tahu konteks dari sebuah kata ataupun kalimat dalam bahasa. Jadi nggak sesederhana itu ya ternyata kita menggunakan bahasa sehari-hari, dan kalian juga harus berterima kasih sebetulnya kepada orang tua kalian mungkin ya, yang memang sudah mengajari kalian terkait dengan bahasa Indonesia ini, sehingga kalian tahu huruf ya, kemudian lagi tahu cara bacanya, tahu cara pengucapannya, tahu maknanya gitu kan ya, seperti itu. Oke, kemudian tadi tahapan yang terakhir atau kompetensi yang terakhir dari seseorang bisa memproduksi bahasa ini ya, ini adalah tahapan yang terpenting, karena di mana tahapan produksi inilah yang disebut dengan aksi nyata ketika kita melakukan komunikasi ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara produksi bahasa, maka secara teorinya apa sih maknanya? Maknanya adalah proses manusia ini ketika bisa mengekspresikan ya, mengekspresikan meaning ataupun arti dari bahasa yang memang dia sedang gunakan ya. Nah, produksi bahasa juga tidak hanya terlepas dari yang sesuatu hal yang diucapkan saja atau ditulis saja, tapi bisa jadi juga misalnya ada bahasa isyarat kan, jadi ekspresinya mungkin bukan sebuah auditori ataupun auditori yang diucapkan ya, audio yang diucapkan ataupun teks yang ditulis, tapi bisa jadi gerakan tubuh, jadi ekspresifnya mengartikan meaning sesuatunya itu dengan gerakan gitu ya, seperti itu. Nah,
Kalau menurut Levald sendiri, ya, produksi bahasa ini ada beberapa tahapan juga di dalamnya, mulai dari konseptualisasi, formulasi, artikulasi, hingga self-monitoring. Nah, apa sih konseptualisasi itu? Nah, jadi konseptualisasi itu adalah tahapan pertama kita kalau mau misalnya menggunakan sebuah bahasa, sebetulnya kita juga harus tahu tujuannya kita pakai bahasa itu buat apa. Apakah misalnya mau meminta tolong, atau memerintah gitu kan ya, atau meminta maaf, atau apa lagi, menawarkan, menanyakan sesuatu hal gitu kan, atau seperti apa. Nah itu sebetulnya yang kita dari awal dikonsepkan kan, konteksnya mau apa pakai bahasa itu. Kemudian diformulasi ya, nah bahasanya apa sih kalau konteksnya misalnya mau bertanya, berarti kan ada, kalau di konteks bahasa Indonesia bertanya itu ada beberapa opsi ya, kata-kata untuk bertanya, entah kenapa, di mana, mengapa, apa gitu kan, bagaimana gitu kan ya, seperti itu. Nah tapi dikembalikan lagi, tujuannya itu bertanya tentang apa gitu kan ya, apakah tentang lokasi, berarti kan kita mungkin akan menggunakannya itu kata di mana gitu kan, seperti itu. Barulah kita melakukan artikulasi ya. Ini adalah tahapan eksekusi di mana kita pada akhirnya memproduksi si ucapan tadi itu gitu ya, dengan menyuruh misalnya beberapa muscle ya yang ada di sistem apa bicara kita untuk berbicara pada akhirnya gitu ya, menggunakan mulut kita. Contohnya seperti itu. Akhirnya kita nanya sesuatu hal lalu kita ucapkan gitu ya, seperti itu. Nah, self monitoring apa tahapannya? Nah, ketika kita memang sudah sampai di tahap produksi bahasa dan kita konteksnya sudah berani memproduksi, berarti kita juga kan sebetulnya secara tidak langsung kita juga bisa tahu apakah yang kita ucapkan itu sudah benar atau tidak ya. Jadi apakah sengaja diucapkan atau tidak sengaja gitu kan, seperti itu. Jadi kita sudah bisa mengevaluasi diri sendiri ya ketika kita berbicara. Kalau tidak ada sesuatu yang salah dari apa yang kita bicarakan, maka kita tidak akan melakukan self correction ataupun perbaikan dari diri kita sendiri. Misal, contoh perbaikannya, misalnya seperti ini. Oh, tadi saya pergi ke tempat A. Enggak deh, ternyata tadi itu saya ke tempat B maksudnya. Nah, itu kan sebetulnya adalah ada proses self correction ya. Jadi di mana kita menyadari ternyata ucapan kita tuh ada yang tidak pas gitu kan, seperti itu. Maka kita melakukan koreksi ya. Karena kita juga paham makna dan juga kita tahu pengucapannya mungkin salah atau salah mengucapkan sesuatu hal, itu juga dari self koreksi tadi gitu ya. Oke, nah jadi konseptualisasi ini akan sangat berpengaruh pada konteks representasi sistem pada saat kita menggunakan bahasa tersebut ya. Tadi apa memang mau digunakan bahasa ini untuk apa gitu ya. Terus kalian ngomongnya sama siapa? Atau kalian audiens yang mau mendengarkan itu, informasi yang keluar dari mulut kalian itu siapa? Itu juga kan beda ya. Misalnya satu orang, banyak orang, mungkin kan akan beda lagi kata ataupun kalimat-kalimat yang kalian ucapkan itu kan akan berbeda ya, seperti itu. Ini formulasi ya, kemungkinan-kemungkinan kata yang akan digunakan. Kalau kita berbicaranya kalimat aktif pasif dan lain-lain mungkin akan berhubungan dengan subjek predikat objek ya, tapi di satu sisi kalau kita memang berbicara produksinya bukan menulis ya, maka di sisi lainnya kita juga harus memperhatikan misalnya padanan kata. Ada nggak sih kata yang sinonimnya itu bisa diganti lebih sederhana, misalnya maknanya sama dan lain-lain ya. Jadi itu adalah bagian dari formulasi gitu, seperti itu. Oke, kemudian yang artikulasi ya, ini adalah yang paling penting tahapannya karena itu adalah tahapan yang benar-benar ya, kalau nggak diucapkan kan berarti kalian nggak melakukan produksi bahasa gitu kan ya. Nah di artikulasi ini adalah yang paling penting tahapannya gitu ya, karena di mana pada akhirnya kalian menyuruh mulut kalian untuk berbicara gitu ya, dengan misalnya untuk memproduksi suara dari bahasa itu supaya bunyi, itu juga akan ada kaitannya dengan beberapa sistem pernafasan dan lain-lain ya. Kenapa menjadi penting artikulasi ini? Mungkin untuk konteksnya bahasa Indonesia kita tidak terlalu banyak
apa ya, kalau bisa dibilang jenis-jenis huruf-huruf tertentu yang harus dibunyikan dengan penekanan dan lain-lain. Tapi kalau untuk beberapa bahasa ada yang memang hurufnya sama, terus harus ada penekanan menggunakan nafas misalnya, atau lidahnya ditekan ke belakang gigi, atau lidahnya ketika pengucapannya ditekan ke langit-langit di dalam mulut kita dan lain-lain ya. Misalnya kayak bahasa Mandarin memungkinkan seperti itu, atau lagi misalnya untuk yang beberapa, kalau misalnya yang Muslim ngaji dan lain-lain juga itu kan misalnya part of dari bahasa Arab dan lain-lain, ya itu juga kan sebetulnya ada penekanan atau artikulasi-artikulasi yang memang harus diperhatikan gitu ya. Jadi sangat memungkinkan untuk beberapa bahasa artikulasi ini harus jelas gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ya ini adalah yang tadi self-regulation ya. Jadi di mana kita bisa mengkoreksi pada akhirnya kita benar atau salah ya pada saat berbicara gitu ya. Ketika itu ya kalian tentunya berarti sudah native ya, ataupun sudah sangat fluent untuk menggunakan bahasa tersebut, karena secara sadar kalian kalaupun memang melakukan kesalahan gitu ya kalian jadi tahu mana salahnya ya. Ataupun lagi nulis juga kan ekspresinya misalnya menggunakan bahasa untuk tulisan, kadang ada typo, kadang ada, kalau nulis tangan juga bisa jadi hurufnya ketinggalan satu ya, jadi kecepatan berpikir dengan muscle tangan kita untuk bergerak itu ternyata nggak sinkron dan lain-lain ya. Jadi hal itu juga mungkin untuk terjadi ya, seperti itu. Oke, nah masuk ke konteks biologikalnya ya. Jadi kalau kita berbicara bahasa ya kita tahu ada yang namanya huruf vokal dan struktur yang lainnya, itu akan sangat berpengaruh terhadap linguistic ability ya, atau kemampuan linguistik. Nah, di satu sisi setiap orang tuh sebetulnya punya fisik otak yang mungkin kurang lebih sama ya. Dia punya otak, terus ada bagian otak kanan dan otak kirinya, secara normalinya seperti itu. Tapi di sisi lain, untuk kemampuan otaknya sendiri ya tidak memungkinkan untuk menyamaratakan ternyata bagian tentang kemampuan linguistik seseorang, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kebiasaannya dia sehari-hari gitu kan ya, menggunakan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sehari-hari gitu ya, seperti itu akan sangat berpengaruh. Nah, mungkin kalau kalian pernah punya teman, atau mungkin kalian sendiri nih ya, dari 17 orang di kelas saya, ada orang yang cepat banget kalau belajar bahasa baru gitu. Nah, berarti dia punya kemampuan linguistik yang cukup tinggi gitu, seperti itu. Tapi ada juga yang memang keahliannya bukan di situ. Jadi kalau belajar satu bahasa pun kok lama banget ya nempelnya gitu untuk bahasa yang notabene adalah bahasa baru ya, bukan bahasa yang dipakai sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tadi kapasitas linguistiknya ya, kita juga tidak bisa melupakan bahwasannya otak kita juga terdiri dari bagian otak kiri ataupun otak kanan gitu kan ya, seperti itu. Oke, kalau berbicara otak, kalau tadi yang di slide pertama kita bahas lobus ya, di sisi lain juga kalau berbicara bagian otak kanan dan otak kiri ya, sebetulnya itu secara simetrikalnya ya dibagi menjadi dua hemisfer gitu ya, seperti itu. Ada right hemisphere dengan yang left hemisphere, ataupun otak kanan dan otak kiri ya. Apa bedanya? Jadi masing-masing otak kita ini juga punya tugasnya masing-masing. Oh, kalau otak kanan gitu kan ya, dia akan lebih kepada hal-hal yang visual, spasial gitu kan ya, ataupun berhubungan dengan musik. Yang kiri adalah yang memang mengontrol produksi bahasa tadi itu ya, yang bagian kiri ya, seperti itu. Nah, jadi ini pembagiannya gitu kan ya. Jadi otak kirilah justru kalau yang berhubungan dengan bahasa itu ada di left hemisphere gitu kan, seperti itu. Kalau yang kanan ini berhubungan sesuatu hal yang lebih kreatif ya jatuhnya, picture, stories, kemudian musik lah, beauty, imagination ya. Kalau yang left function ini ya ini lebih kepada hal-hal yang agak terkuantifikasi dan perlu berhitung dan lain-lain, ini adanya di sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, kemudian berbicara bagian otak dan juga motoriknya, ternyata fungsi otak dan motoriknya ini dia
silang ya, jadi berkebalikan proses controlling hemisfernya itu. Ya, jadi ada bersilangan. Kalau memang otak kiri ya yang bekerja, maka yang bergerak itu lebih banyak bergerak atau aktivitas itu justru bagian tubuh bagian kanan. Nah, sedangkan kalau yang otak kanan kebalikannya justru adalah bagian tubuh yang sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, ini akan menjadi menarik ya karena secara praktisnya saja gitu kan, secara praktisnya saja kan sebetulnya kita punya bagian tubuh tuh kanan sama kiri. Tapi secara norma keseharian mungkin yang ada di kita ya di Indonesia mungkin ya. Ya banyaknya kan apa-apa pakai kanan lagi karena dianggapnya kanan lebih baik dibandingkan kiri, padahal kan enggak seperti itu juga. Untuk beberapa konteks tertentu ya mungkin ya kiri juga dia punya andil kok gitu, tapi karena kebiasaan yang ditanamkan apa-apa pakai tangan kanan ya tangan kanan yang baik dan ditekankan seperti itu, kemampuan tangan kiri kita ini tidak semua orang punya kemampuan yang secara normalis seperti tangan kanan gitu, seperti itu. Nah jadi kadang otak kanan kita juga perkembangannya mungkin bisa jadi untuk beberapa orang ya, saya bilang nggak semua orang, untuk beberapa orang bisa jadi lebih lambat dibandingkan kemampuan si otak kirinya gitu, seperti itu. Nah, beberapa aktivitas yang mungkin bisa mengenerate ataupun mengembangkan si otak kanan kita itu adalah dengan misalnya kalau melakukan gerakan-gerakan olahraga atau ikut atau menggunakan alat musik tertentu, karena dua-duanya tangannya ataupun bagian tubuhnya mau nggak mau dia bergerak juga gitu kan, seperti itu. Nah kalau yang bahasa sendiri ya dia juga masuknya ke otak kiri ya, seperti itu. Jadi ini juga mungkin lebih ke pengetahuan juga untuk kalian. Di satu sisi kenapa kita belajar bahasa di konteks ergonomi kognitif, karena ya pada dasarnya nanti kalian kan akan berinteraksi itu dengan manusia ya. Nah, manusia yang kalian hadapi itu kan bisa jadi sama-sama orang Indonesia tapi background-nya beda. Entah background budayanya yang beda atau background umurnya yang beda gitu kan ya. Nah, kalau kalian tahu pemahaman tentang bahasa sendiri, ya bisa jadi kan penggunaan bahasa. Kenapa sih pada akhirnya penggunaan bahasa itu suka dibedakan? Nah, ya udah semuanya harus ngomong bahasa Indonesia. Atau cara ngomong ke yang lebih tua, ke yang seumuran, ke yang lebih muda gitu kan ya. Kenapa harus jadi beda? Ya karena kembali lagi ternyata kalau bahasanya nggak sinkron, maknanya nggak sinkron, ya pada akhirnya tujuannya kan nggak akan tercapai komunikasi yang dilakukan gitu kan ya, seperti itu. Jadi itu yang menjadi penting ya. Di sisi lain ya dengan kalian tahu konteks antara otak kanan dan otak kiri kita dengan gerakan tubuh kita ini, ya kalian juga bisa menyesuaikan. Kalaupun bukan merubah orang lain atau mengembangkan kolega atau para pekerja kalian nantinya, di sisi lain kalian bisa mulai mengembangkan fungsi otak dan lain-lain untuk diri kalian sendiri gitu ya, seperti itu. Oke, nah karena kita bahasnya adalah terkait dengan bahasa ya, di otak kita juga ada yang disebut dengan language center. Jadi beberapa lokasi yang memang dia punya peranan penting untuk memproduksi bahasa gitu ya. Mulai dari apa saja, misalnya tadi ada visual cortex. Jadi dia yang memang menangkap sebuah informasi dalam bentuk kata-kata, tulisan, ya apapun itu secara visual dia menangkap informasi itu. Kemudian yang kedua adalah ada angular gyros ya. Jadi di situ dia berusaha untuk mengkodekan. Kalau kalian lihat tulisan itu ada huruf apa aja sih, ada berapa kata, maknanya itu kira-kira apa ya gitu kan ya. Terus kemudian juga ada awareness area. Nah, ini dia berusaha untuk menginterpretasikan audio code-nya. Bunyinya kayak apa kalau tulisan itu tuh dibacanya. Kan seperti itu. Kemudian lagi yang yang keempat ada broadcast area ya. Di sini di mana kalau nanti kode tadi mau diucapkan gitu ya. Pengucapannya seperti apa? Nah, dialah yang memang nantinya akan menyalurkan informasi itu gitu ya, untuk menyalurkan kamu ngomongnya kayak gini gitu kan ya, seperti itu nanti gerakannya seperti apa gitu ya, mengontrol ucapannya seperti apa. Dan motor cortex adalah nanti yang pada saat memang pada akhirnya ucapan ataupun kata-kata itu diucapkan atau kalimat itu diucapkan ya, seperti itu. Jadi ini ada beberapa areanya. Nah,
aktivitas yang berhubungan dengan bahasa pada aktivitas kita sehari-hari ya, mau apapun itu, mau di kehidupan sehari-hari dengan orang rumah, teman, atau nanti mungkin kalian di pekerjaan, sebetulnya tidak lepas dari kalau verbal itu ya kita lihat bahasa tuh kita membaca teks gitu kan, atau kita mendengarkan sebuah audio, dengerin orang ngomong, dengerin informasi dari beberapa device kita, misal seperti itu, atau kita juga sedang berkomunikasi dan saling balas omongan gitu kan ya, ketika berbicara itu kan seperti itu. Nah, beberapa stage-nya ataupun tahapan produksi bahasa yang dilakukan ataupun tahapan processing bahasa yang terjadi di otak kita, ini beda-beda setiap aktivitasnya. Jadi kalau kita baca kayak apa, kita memahami suatu suara kayak apa, kita berbicara si bahasa itu seperti apa. Nah, yang paling tinggi balik lagi adalah yang speaking ya, yang speaking ataupun writing. Karena tadi ya yang ekspresif berarti untuk memproduksi bahasanya. Sedangkan untuk yang reading ya, ini kan sebetulnya lebih ke akuisisi tadi ya. Kalau kita tahapannya akuisisi, komprehensif dan juga produksi gitu kan ya. Ini reading itu adalah yang akuisisi. Jadi di mana pertama ada fitur analisis dulu, visual cortex melihat informasinya gitu kan ya secara visual. Kemudian tadi ada pengkodingan ya, letter stringnya ada berapa itu huruf apa, berapa hurufnya, maknanya apa, baru ke meaning ya, maknanya apa itu di situ. Dan juga misalnya soundnya dari mana gitu, atau cara berbicaranya itu seperti apa gitu ya, itu. Kemudian kalau yang aktivitasnya adalah memahami ya suara gitu kan ya, yang didengar adalah justru akustik analisis karena berhubungan dengan auditori ya, gelombang suara yang didengar gitu seperti itu. Kemudian kita juga merekognisi ya, itu suara itu maknanya apa kan, dari mana, kata-katanya terdiri apa saja, dan meaningnya maksudnya apa. Itu yang kita pahami, dan ini akan ada sangat kaitannya dengan memori-memori kita juga gitu ya, di satu sisi seperti itu. Kalau kita tidak punya memori atas suara tersebut, maknanya apa, maka kan kita akan bertanya-tanya atau berusaha untuk mencocokkan. Atau kita pada akhirnya memilih menyerah dan bertanya gitu kan ya, maksudnya apa sih itu gitu kan ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ketika kita sampai bisa speaking. Nah, jadi dimana setelah kita tahu meaningnya apa kan ya, kita akhirnya memilih suaranya yang mana sih, kalau tulisannya seperti itu tuh gitu, kalau bicara itu tuh cara ngucapinnya gimana sih, sampai kita akhirnya menyuruh motor korteks kita untuk berbicara gitu ya. Jadi kalau dilihat dari prosesnya ya, processing bahasa yang kita lakukan di otak kita ini, kita sebetulnya ada waktunya, tapi waktunya itu sepersekian detik ya, seperti itu. Jadi cukup singkat. Nah, yang paling lama waktunya itu adalah ketika sampai bisa mengucapkan gitu ya, seperti itu. Itu. Nah, kemudian kalau kita tadi berbicara bahasa itu bisa diekspresikan dengan kita mengucapkan sesuatu kata atau kalimat atau menulis. Nah, di satu sisi, kalau ketika kita berbicara pun manusia namanya punya keterbatasan ya, maka ada juga disebut dengan speech error gitu ya. Nah, speech error ini sangat memungkinkan terjadi ketika kita melakukan komunikasi di aktivitas sehari-hari ya. Jadi slip of tongue itu sebutannya, atau terselip gitu lidahnya gitu ya, seperti itu. Jadi ada kesalahan berbicara dan lain-lain gitu kan ya. Nah, kemudian ya itu juga hal yang sebetulnya ya lumrah terjadi gitu kan ya, dan nggak mungkin juga orang nggak pernah ngelakuin kesalahan gitu ya, seperti itu. Nah, atau memang kalau selain dengan ada slip of tongue ini, ketika orang sudah ngeh dia ada kesalahan atau kira-kira ada kebingungan, dia biasanya juga untuk berhenti sejenak ketika berbicara gitu ya, seperti itu. Oke, ini beberapa tipe errornya ya, misalnya ada tipe shift gitu ya, antara kemiripan tulisan gitu kan ya, tapi memaknai jumlah gitu kan bisa jadi, atau misalnya exchange adanya kata yang memang tertukar, atau bukan katanya aja, bisa jadi hurufnya juga yang tertukar gitu kan ya, jadi salah mengucapkan gitu kan ya.
atau misalnya yang lain-lain lagi mulai dari substitusi gitu ya ataupun deletion ya, jadi kalian ada kesalahan ucap karena miss satu atau dua huruf ya seperti itu. Oke, ini mungkin tadi contohnya konteksnya adalah dalam konteks bahasa Inggris. Ini untuk definisinya ya seperti itu. Kalian bisa nanti coba di konteks bahasa Indonesia tuh apa sih biasanya contohnya untuk yang beberapa error-error yang memungkinkan di bahasa Indonesia ya seperti itu. Oke, nah kalau kita berbicara tentang error ya tadi kan disebutnya bisa jadi slip of tongue gitu ya, speech error. Tapi di satu sisi ketika orang yang dianggap memahami bahasa itu dan disebut dengan natif gitu kan ya, maka kalau kesalahannya itu dilakukan oleh non natif itu disebutnya error. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan oleh native speakernya berarti itu disebut mistake gitu ya, seperti itu. Jadi sesuatu hal yang ya kalau udah natif dia ngelakuin kesalahan ya disebutnya kesalahan, bukan error lagi gitu ya. Error itu kan sebetulnya karena bisa jadi ya dia nggak tahu secara mendalam gitu kan kalau yang non natif itu kan. Jadi adanya kesalahannya disebutnya error. Nah, kenapa sih orang natif itu pada akhirnya bisa juga melakukan mistakes? Karena dia juga karena ahli dari bahasa itu bisa jadi juga langsung melakukan self correction ya gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi ya saking taunya dia atas bahasa itu gitu kan ya. Terus dia jadinya meloncat makna dari beberapa tahapan yang udah ada sebelumnya gitu kan ya. Atau lagi bisa jadi karena dia ngomongnya kecepatan dan lain-lain karena sangat paham bahasa itu gitu kan ya, atau dia juga berusaha menuju tujuan pokok informasi yang ingin dia capai itu dengan cara-cara yang lain, dalam arti bukan urutan lagi seperti menulis siapa subjek predikat objeknya, tapi dia berusaha untuk menjelaskan lebih banyak atau mungkin lebih meloncat lebih khusus dengan bahasa-bahasa yang memang dianggap bisa dimengerti oleh audiens ataupun lawan bicaranya gitu ya, seperti itu. Oke, nah kalau kita berbicara ini tadi ke kemampuan native speaker itu untuk bisa mengedit linguistic performance ya. Jadi ya karena dia udah tahu padanan sinonim-sinonim yang lainnya. Kalau kata ini bisa diganti kata apa. Kalau konteksnya situasinya seperti ini, baiknya pakai kata yang mana dan lain-lain. Itu adalah keuntungan dari sebuah native speaker ketika berbicara bahasanya sendiri gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk materi hari ini sampai di sini ya. Silahkan mungkin sekarang menyiapkan alat tulis dan juga kertas 1 lembar, kayaknya cukup deh. Silahkan disiapkan dulu.
Oke, udah disiapkan alat tulisnya? Sudah, Ibu. Oke, tolong dicek dulu link untuk Google Form-nya bisa diakses nggak?